Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Oktapiditya Ananda dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bali Bandung. Di video ini saya akan membahas tentang tips atau kiat sukses belajar daring di Universitas Bali Bandung. Tidak terasa pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berlangsung hampir 2 tahun lamanya, dan selama itu pula dampak terhadap bidang pendidikan sudah dirasakan, yang mana selama hampir 2 tahun tersebut siswa maupun mahasiswa melakukan belajar daring atau online seperti yang telah diterapkan oleh pemerintah. Di Universitas Bali Bandung ini sendiri tentunya sudah menerapkan sistem tersebut. Dalam proses belajar dari ini ternyata masih belum berjalan sesuai harapan, terutama bagi para peserta didik. Pasti di antara teman-teman sekalian pun masih atau sedang mengalami kesulitan pemahaman, jenuh, bingung, dan lain sebagainya dengan sistem belajar ini. Nah, untuk itu di video ini saya akan membagikan beberapa tips atau kiat sukses belajar daring, terutama belajar daring di Universitas Bali Bandung. Nah, langsung saja kita ke tips yang pertama, yaitu menyiapkan fasilitas. Fasilitas yang perlu diperhatikan yaitu tempat. Siapkan tempat yang bersih, nyaman, dan dirasa kondusif untuk belajar. Siapkan juga alat penunjang belajar daring seperti smartphone atau laptop, kuota internet, jaringan yang bagus, serta alat penunjang lainnya. Siapkan juga aplikasi atau website untuk sarana penghubung kita dengan sistem belajar daring. Install aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan yang tidak kalah penting yaitu Edlink. Menurut saya, sebagai mahasiswa, aplikasi Edlink ini sangat membantu pembelajaran di tingkat universitas, termasuk di Uniba. Aplikasi Edlink ini akan secara otomatis memberikan pemberitahuan jadwal kuliah, materi-materi, dan tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, yang tidak kalah penting juga yaitu aplikasi WhatsApp sebagai sarana untuk mendapatkan informasi serta alat komunikasi kita dengan teman-teman maupun dosen. Selanjutnya, tips yang kedua, yaitu mengelola waktu, penjadwalan kuliah, dan rencana belajar. Kelolalah waktu belajar kita sebaik mungkin. Selalu follow up atau cek kembali jadwal kuliah agar kita tahu mengenai informasi jadwal kuliah yang berubah. Buatlah juga rencana belajar secara terstruktur, terjadwal, dan dilakukan serutin mungkin. Next, tips yang ketiga yaitu prepare yourself. Siapkan dengan baik fisik, mental, jasmani, dan rohani diri kita agar siap belajar daring. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Selanjutnya, tips yang keempat, ikuti pembelajaran dengan baik. Meskipun dilakukan secara daring, tetaplah fokus dan serius dalam mengikuti pembelajaran setiap mata kuliah. Perhatikan, catat, serta pahami sebaik mungkin materi yang disampaikan oleh dosen. Manfaatkan juga kesempatan sesi tanya jawab dengan baik. Berusahalah tetap aktif di kelas perkuliahan meskipun secara daring, karena keaktifan ini dapat melatih skill kalian. Nah, ada juga nih tips agar kita tidak merasa ngantuk, terutama saat mengikuti Zoom atau Google Meet, yaitu dengan cara selalu on kamera. Selain untuk mengurangi rasa kantuk dan tetap fokus, on kamera juga adalah salah satu bentuk kita untuk menghargai dosen yang memberikan materi. Next, tips yang kelima yaitu relearn and evaluate. Pelajarilah kembali materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen. Cari kembali informasi materi yang dirasa kurang melalui sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, evaluasi juga diri sendiri. Next, tips yang keenam, do the homework. Kerjakanlah tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dengan baik, tidak menunda-nunda, dan kita mengerjakan tugas tersebut dengan menggunakan effort atau upaya yang kita lakukan secara maksimal. Dan selanjutnya, tips yang ketujuh yaitu membuat alternatif belajar sendiri. Buatlah alternatif belajar yang sesuai dengan gaya belajar dan dapat mudah kita pahami. Bisa juga kita mengikuti organisasi di Uniba atau webinar sebagai sarana untuk mengembangkan diri, menambah ilmu, relasi, ataupun sebagai cara untuk mengurangi rasa bosan dari efek belajar daring. Next, tips yang ke-8 yaitu sharing is caring. Selain sharing di dalam sesi belajar, usahakanlah sharing juga di luar sesi belajar. Tetap jalinlah komunikasi yang baik dan bermanfaat dengan saling berbagi ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman dengan teman-teman kuliah maupun lingkungan sekitar. Jangan sampai kondisi pandemi yang menghambat kita bertemu dengan orang-orang ini membuat kita jadi antisosial. Last but not least, tips yang ke-9 adalah self-recharge. Setelah belajar daring seharian, jangan sampai membuat kita stres dan melupakan kondisi diri sendiri ya teman-teman. Isilah kembali energi kita untuk memulihkan mood atau semangat kita untuk belajar. Keluarlah untuk mencari udara segar agar tidak merasa penat, mencoba mencari hiburan, bisa juga dengan ngobrol santai dengan orang sekitar atau melakukan hobi lainnya. Nah, jangan lupa juga berilah reward sederhana untuk diri kita sendiri.
Itu dia beberapa tips atau kiat sukses belajar daring di Universitas Bali Bandung dari saya. Semoga dapat menginspirasi dan dapat pelan-pelan kita terapkan bersama-sama. Closing statement dari saya, setiap perubahan akan selalu memberikan dampak positif maupun negatif. Seraplah dampak positifnya dan kurangilah dampak negatifnya, yaitu dengan dimulai memperbaiki pola hidup dari diri sendiri agar setiap perubahan membawa kita ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Kritik, saran, serta informasi tambahan akan sangat saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.